Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di puasa 17 Ramadan ini saya akan membawakan sebuah kisah surat Shad dari ayat ke-17 sampai ke-27. Ini berkisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud berasal dari suku Sibtih, kabilah Yahuda bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Daud ini masih keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara berita tentangnya sebelum kenabian, Nabi Daud ini berhasil membunuh pemimpin yang zalim, yaitu Raja Jalut, panglima tentara kafir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 251 yang artinya mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah sesudah peninggalannya Talut, dan mengajarkan kepada apa yang dikehendakinya. Nah, jadi sebelum kenabiannya Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud ini dulunya adalah seorang pengembala domba, di mana setiap harinya pengembala domba tidak memiliki basic untuk kepemimpinan, apalagi masalah untuk ketentaraan. Nah, ini kita akan memasuki ceritanya perang Talut. Suatu hari Talut dan tentaranya pergi berperang. Mereka melawan tentara Raja Jalut yang kuat. Talut dan pasukannya berjalan melewati gurun yang panas dan gunung-gunung yang terjal. Raja Talut ingin memuji ketaatan pasukannya. Suatu ketika Raja Talut berkata, "Kita akan menemui sungai di depan. Barang siapa yang meminumnya, hendaklah dia keluar dari pasukannya. Dan barang siapa yang hanya sekedar membasahi kerongkongannya saja, maka dia dapat bersamaku menuju peperangan tersebut." Setelah beberapa lama terlihatlah sungai. Tentu saja para tentara itu berlomba-lomba, langsung berburu-buru minum sebanyak-banyaknya yang ada di sungai itu. Ada yang ingat dengan perintahnya Raja Talut. Mereka yang kekenyangan tentu saja tidak dapat melakukan perjalanannya. Raja Talut pun mengetahui tentara yang patuh dan yang membangkang. Tak jauh dari sungai, tentara Jalut telah menanti. Nah, mereka dilengkapi dengan senjata yang hebat. Raja Jalut pun terlihat gagah dengan pakaian besinya. Pasukan Raja Talut mulai menciut nyalinya ketika melihat pasukan Raja Jalut dengan begitu gagahnya persiapan senjatanya, persiapan pakaian besinya. Langsung suatu ketika Raja Talut mengatakan, "Lihatlah, pasukan Jalut mempunyai senjata yang lengkap." Kata salah seorang pasukan Talut. Langsung ada yang ngomong lagi, "Bagaimana mungkin kita akan menang?" Langsung ada yang berkata lagi, "Ingat teman-teman, jika kita beriman kepada Allah, meskipun jumlah kita sedikit, pasti kita akan menang," kata seorang tentara dari Talut. Raja Jalut dengan baju besinya dan pedangnya terlihat maju dan menantang pasukan Talut untuk melawannya. Tentu saja tidak ada yang berani melawannya. Semua tampak kecil di hadapan Raja Jalut. Ketika semua diam ketakutan, tiba-tiba muncullah seorang anak kecil. Dia adalah Nabi Daud alaihissalam, sang pengembala kambing. Daud meminta izin kepada Raja Talut untuk melawan Raja Jalut. Tentu saja Raja Talut menolaknya karena melihat Nabi Daud alaihissalam adalah seorang pengembala domba, tidak mempunyai basic
dalam berperang. Akhirnya Raja Talut pun menolaknya. Ketika menolaknya, Nabi Daud pun tidak berputus asa. Di hari keduanya, Nabi Daud pun minta izin lagi kepada Raja Talut untuk melawan Raja Jalut. Akhirnya Raja Talut pun mengizinkan Daud untuk melawan Raja Jalut. Daud pun dijanjikan akan diberikan hadiah jika dia mampu mengalahkan Raja Jalut yang sombong. Daud pun bersiap-siap. Nah, mungkin dalam pandangan kalian, Nabi Daud alaihissalam tuh bersiap-siap memakai pakaian yang gagah, pakaian bajuan besi yang gagah, dan memakai senjata-senjata yang perlengkapan. Tidak. Ternyata Nabi Daud alaihissalam dia cuma siap-siap memakai tongkatnya dan 5 buah batu serta ketapel untuk melawan Raja Jalut. Akhirnya pasukan Raja Talut pun bingung melihat Daud, merasa tidak yakin Daud itu bisa mengalahkan Raja Jalut, karena melihat dengan penampilan begitu, tidak memakai pakaian besi dan senjata-senjata yang dari Raja Jalut. Akhirnya pasukan Raja Talut pun mengiranya kayak Nabi Daud alaihissalam tuh nggak bakal bisa melawan Raja Jalut yang begitu luar biasa dalam perlengkapan persenjataan. Ketika Nabi Daud alaihissalam mendatangi Raja Jalut, ketika itu Raja Jalut dengan sombongnya itu mengatakan, "Kamu lihat siapa yang lawan saya?" Gitu. Raja Jalut pun tertawa keras-keras. "Siapa yang lawan saya?" Gitu. "Untuk apa mengutus anak kecil ini?" Gitu. Dia merendahkan Nabi Daud alaihissalam karena tidak pantas dengan rajanya yang gagah Jalut itu melawan anak kecil, apalagi pengembala domba. Kata Raja Jalut mengejek Nabi Daud alaihissalam pun terus tertawa, seraya melecehkan dan merendahkan Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya Nabi Daud dengan tenang, Daud meletakkan batu yang kuat di atas ketapelnya setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam riwayat lain ini ternyata Nabi Daud alaihissalam ini sebelum berperang itu ternyata udah mempunyai kebiasaan dalam mengembala domba. Ketika sedang mengembala domba, dia pun santai-santai, mungkin di pohon. Habis itu ketika dombanya ingin diserang oleh serigala, Nabi Daud itu sering melemparkan batunya. Sampai ini menjadi kebiasaan Nabi Daud alaihissalam, dan akhirnya Allah pun melihat kejadian itu. Akhirnya dalam satu riwayat itu bahwa batunya itu mempunyai energi yang tidak bakal dipikirkan oleh manusia. Jadinya aneh gitu, bakal kok batu ini bisa mematikan serigala yang ingin mematikan domba itu. Makanya bingung aja tuh orang. Sampai dalam riwayat yang lain, jangankan mematikan serigala, sampai serigalanya itu pecah, badannya terpisah-pisah. Nah gitu, saking takjubnya lemparan Nabi Daud dalam membatu itu. Oke, kita lanjut lagi. Batu itu meluncur dengan keras. Ketika itu Nabi Daud mensasarkan di bagian dahinya Raja Jalut. Batunya mengenai nih dahinya Raja Jalut. Seketika itu dahinya pun terluka, dan akhirnya Raja Jalut pun tergeletak tersungkur dan akhirnya meninggal mati dalam cuman menghempaskan batu dengan ketapel Nabi Daud alaihissalam sampai Raja Jalut kena dahinya terluka, jatuh sampai mati. Nah, semua mata pandang takjub pada Daud alaihissalam. Wah, kenapa bisa dengan
itu dan ketapel itu kenapa? Ini seorang pengembala domba tuh bisa mematikan raja jambu. Nah ini terasa dibalik hikmahnya itu. Terasa Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Daud alaihissalam. Mukjizatnya seperti ini. Tak lama pun perang pun pecah. Akhirnya Daud memimpin pasukan Talut untuk mengalahkan pasukan Jalut yang sudah patah semangat karena rajanya telah mati. Akhirnya pasukan Talut pun menang. Nabi Daud alaihissalam pun diangkat menjadi raja dan menikahi dengan putri Raja Talut. Selain menjadi raja, ternyata Nabi Daud alaihissalam itu diangkat juga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Nabi yang raja, dan Nabi Daud ini raja yang adil dan dicintai oleh. Dalam beberapa riwayat disebutkan yang paling kuat pasukan di dunia ini, bahkan dijaga oleh 40.000 pasukan, itu adalah pasukannya Nabi Daud alaihissalam. Bersamaan itu Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk menjadi rasul dan berikan mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam berupa kitab suci Zabur untuk disampaikan kepada kaumnya Bani Israel dalam menyiarkan kebenaran dan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat lagi kepada Nabi Daud alaihissalam adalah melunakkan besi dan mengubah bentuk besi tanpa memerlukan peralatan. Mungkin kalau di zaman sekarang melunakkan besi, membengkokkan besi masih menggunakan alat, tapi Nabi Daud alaihissalam ternyata diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, memakai tangan saja, tidak memerlukan bantuan apapun. Ini disebutkan dalam surat Saba ayat 10 yang artinya, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Gunung-gunung pun dan burung-burung pun bertasbih berulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Daud dengan suara yang sangat merdu. Dalam riwayat yang lain, saking merdunya suara Nabi Daud alaihissalam sehingga burung-burung pun turut berhenti di udara untuk menyimak bacaannya. Bacaan apa? Kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam. Begitu pula dengan gunung-gunung yang ikut bertasbih bersamanya. Dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir berkata, tidak ada satu waktu pun malam dan siang hari Nabi Daud berlalu kecuali keluarganya beribadah pada waktu siang dan malam. Dia sholat, berpuasa dan berzikir hingga dia diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya, hamba kami. Gelar tersebut adalah kedudukan penghambaan yang sangat tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Rasulullah menggabungkan keseluruh sifatnya yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam. Dalam riwayat lain, makanya ini diambil juga dalam syariat kita, dalam syariat Islam. Kebiasaannya Nabi Daud alaihissalam yaitu puasa. Nah, karena ada istilah namanya puasa Nabi Daud alaihissalam. Nah, atau diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Dia puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Dan sholat yang paling disukai oleh Allah adalah sholat dan Nabi Daud alaihissalam. Dia tidur pada tengah malam, lalu dia bangun pada 1/3 malam, dan dia tidur pada 1/4-nya. Jadi puasa Nabi Daud alaihissalam itu adalah puasa hari 1 hari dan 1 harinya itu berbuka. Contohnya gini, puasa hari Senin dilihatkan puasa Nabi Daud, dan baru ketika beduk azan maghrib berbuka, baru hari Selasanya tidak puasa, dan dilanjutkan lagi hari Rabunya puasa lagi. Jadi selang-seling sehari hingga akhir hayatnya Nabi Daud meninggal dunia di usia 100 tahun. Dan dalam riwayat lain juga ada mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika ditanya oleh Allah untuk diperlihatkan umurnya para penerusnya Nabi Adam alaihissalam, nabi-nabi yang lain, ketika itu Nabi Adam alaihissalam melihat umurnya Nabi Daud alaihissalam. Ketika itu Allah bilang bahwa umat-umatnya itu bakal
mempunyai umur cuman 60 tahun doang. Akhirnya Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah tambahan umur kepada Nabi Daud alaihissalam 40 tahun. Nah, jadi di sini akhirnya bisa disimpulkan bahwa kira Allah mengabulkan doanya Nabi Adam alaihissalam, mengasihkan umurnya pada Nabi Adam alaihissalam 40 tahun. Jadi Nabi Daud meninggallah di 100 tahun. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam berumur 1000 tahun. Berarti kalau dikurangi 40 tahun jadi 960 tahun umuran Nabi Adam alaihissalam. Dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Kemudian kerajaannya ini dilanjutkan oleh anaknya yang juga merupakan Nabi Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Oke, sekarang kita bisa ambil pelajaran kesimpulan dari Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud waktu kecil, dia tidak memikirkan bahwa dirinya itu pengecut atau enggak lemah terhadap sang raja Talut. Jadi makanya mempunyai keberanian di waktu kecil itu Nabi Daud tuh kita harus ambil pelajarannya. Meskipun dari keluarga yang sederhana, Nabi Daud alaihissalam pengembala domba, tapi mempunyai jiwa yang kuat dan pemberani sampai bisa-bisa mengalahkan Raja Jalut. Nah, itu yang harus kita ambil. Dan yang kedua, cerdas dalam bijak menentukan bahwa dia bakal siap untuk melawan Raja Jalut. Dan dia pun berani, cerdas mengambil keputusan. Dia pun tidak merasa saya keluarga dari yang sederhana, keluarga dari mana, tapi tetap dia mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat dan pemberani. Makanya dia bisa bilang ke Raja Talut untuk bisa melawan Raja Jalut. Ambil lagi pelajarannya, itu bahwa Nabi sebelum Nabi Daud alaihissalam diutus menjadi nabi, dia pun belajar dari kehidupan dari sederhana dulu, ya, perbuatan dari sederhana dulu, sampai akhirnya Nabi Daud alaihissalam dijadikan kepercayaan pada Raja Talut dan dijadikan juga sama Allah percayaan untuk menjadi nabi dan rasul. Mungkin pelajaran kita ambil itu saja. Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga apa yang saya sampaikan, saya ceritakan tadi, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan di puasa 17 Ramadan ini kita terus meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sudah mendengarkan kisahnya Nabi Daud alaihissalam yang sangat bijak, sangat pemberani dalam menentukan salahnya. Oke, mungkin itu aja. Saya tetap semangat menjalani aktivitas, dan jangan lupa untuk selalu menonton Sidikiyah TV dalam kajian-kajian Islam. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.